Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui daftar ataupun list jurnal yang termasuk jurnal-jurnal abal-abal ataupun jurnal predator? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara mengklik tombol loncengnya. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu, dosen-dosen, teman-teman yang lain yang mungkin baru mampir di channel saya untuk subscribe, like, share, dan komen. Ya, kalau memang video ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang lain, mungkin bisa di-share, tonton video saya sampai full. Ya, oke. Jadi di video saya yang sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kita bisa mengetahui atau bisa membedakan mana itu jurnal internasional, mana itu jurnal internasional bereputasi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan, ya mungkin tidak terlalu panjang lah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau ini adalah jurnal yang termasuk di jurnal internasional, termasuk jurnal internasional abal-abal ya, ataupun yang termasuk jurnal predator ya. Jadi ini penting buat Bapak Ibu, terutama karena ini kan kita sama-sama dosen ya. Jadi terutama kita untuk mau mengajukan ke PAK maupun untuk dijadikan sebagai syarat untuk di dalam BKD itu sangat penting. Nanti jangan-jangan nanti kita sudah berusaha bekerja keras, kemudian mempublishkan artikel kita, ternyata jurnal yang tempat kita mempublishkan artikel kita itu termasuk di dalam jurnal predator. Oleh karena itu, penting Bapak Ibu harus mengetahui apa itu sebenarnya jurnal predator ya, dan ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau jurnal tersebut itu adalah jurnal predator ya. Jurnal internasional yang disebut oleh kebanyakan orang yaitu adalah jurnal abal-abal maupun yang disebut dengan jurnal predator itu adalah jurnal yang penjebak ya, penjebak ataupun jurnal penipu bagi para peneliti yang melakukan publikasi palsu. Jadi kita yang sudah memiliki artikel yang bagus mungkin tertarik dengan jurnal tersebut ya, mungkin karena prosesnya lebih cepat, tidak memiliki banyak waktu, sehingga artinya banyak waktu di dalam proses mempublishnya, sehingga kita tertarik untuk mempublishnya. Ternyata setelah publish itu banyak hal ya, baik itu yang ada yang discontinue atau bahkan sudah di cancel ya, dan termasuk di dalam jurnal yang abal-abal ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mengetahui ciri-ciri dari jurnal internasional predator ya. Nah, jadi ciri-ciri dari jurnal internasional predator itu biasanya yang pertama itu adalah editor boardnya itu sulit dilacak. Selain sulit dilacak, kemudian biasanya jurnal predator itu memungut biaya ya. Jadi biaya untuk submit ya. Dan publikasinya biasanya tidak wajar. Nah, bukan berarti yang jurnal internasional bereputasi tidak memungut biaya. Nah, bedanya kalau jurnal internasional bereputasi yang memungut biaya itu biasanya open access, dan biasanya itu akan ketahuan kalau ketika di sesi terakhir kita mau mensubmit artikel kita itu ada dua opsi pilihan, apakah yang open access ataupun yang subscriber. Nah, biasanya kalau saya milihnya yang subscriber karena free ya. Nah, tapi kalau open access itu biasanya mahal. Nah, semacam itu. Bedanya cuma prosesnya mungkin hanya cuma beda 1 atau 2 bulan lah begitu kalau kita memilih jurnal internasional bereputasi yang open access ya. Tapi kalau yang bedanya, kalau yang jurnal internasional abal-abal itu yang memungut biaya itu ya mungkin sebulan sudah publish ya, sebulan sudah publish. Nah, kemudian ciri yang ketiga jurnal abal-abal itu review jurnalnya berjalan singkat. Tidak seperti pada video saya yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa kalau jurnal internasional bereputasi itu paling lama. Jadi mungkin dari proses kita submit sampai dia publish itu bisa berlangsung 8 sampai 1 tahunan semacam itu. Jadi itu prosesnya lebih lama. Kemudian
Yang keempat itu publikasi ilmiahnya tidak terindeks, ya. Jadi mungkin bahkan mungkin yang indexing Google Scholar itu tidak terindeks. Nah, itu yang harus menjadi perhatian juga Bapak Ibu, ya, di dalam jurnal internasional yang termasuk jurnal predator. Nah, kemudian yang kelima itu adalah ketika mereka melakukan publikasi, ya, artikel kita itu masih banyak kesalahan, terutama misalnya kesalahan typo, ya, kemudian ya paling fatal ya kesalahan typo lah, ya, padahal itu adalah bukan merupakan sesuatu yang ini, ya, kalau di jurnal internasional bereputasi itu karena menggunakan sistem blind review, dan itu banyak sekali yang ini, dan itu dicek oleh, apalagi kalau untuk typo itu kan kita sekarang sudah bisa ngeceknya by online atau by mesin, ya. Nah, itu kalau misalnya kesalahan typo itu sudah terlalu keterlaluan itu. Terlepas dari Grammarly-nya, ya, macam itu. Kemudian yang keenam itu biasanya publikasinya tidak wajar, ya. Nah, banyak terutama yang jurnal-jurnal internasional abal-abal itu yang beredar di Asia Timur itu banyak. Kemudian ada juga yang situsnya itu menampilkan banyak iklan. Jadi ketika kita masuk ke website jurnalnya, itu banyak iklan yang tampil. Nah, itu bukan seperti iklan ini, ya, bukan seperti di iklan di YouTube, bukan. Jadi iklan kalau di website itu ya dia seperti iklan, ya, hanya cuma muncul begitu aja lah, gitu. Nah, itu termasuk jurnal, berarti jurnal predator. Kemudian yang kedelapan itu adalah tampil situs dari jurnalnya itu tidak profesional, ya, tidak profesional. Jadi dia tidak menampilkan mau mencari jurnalnya itu tidak menampilkan list atau arsip, ya, dari jurnal-jurnal yang lain. Nah, kita bisa melihatlah dari arsip-arsip dari jurnalnya itu bagaimana dia proses editingnya, bagaimana dia proses mempublishnya. Itu kalau sudah bisa meragukan, ya sudah nggak usah lah di artikel Bapak Ibu dipublish di jurnal tersebut. Kemudian yang kesembilan itu dia banyak menggunakan data ataupun elemen-elemen palsu. Jadi itu adalah salah satu jurnal predator yang menggunakan informasi ataupun elemen palsu di halaman situsnya, terutama, ya, di halaman situsnya, di halaman awal dari jurnal tersebut. Jadi mengenai misalnya alamat penerbit, kemudian yang biasanya alamat penerbitnya itu bersifat fiktif gitu, sehingga tidak bisa ditemukan. Jadi meskipun kita meng-emailnya ataupun mencari di Google Map itu tidak muncul. Nah, itu beda kalau yang di jurnal internasional bereputasi. Kalau di jurnal internasional bereputasi itu ketika kita meng-email, ya, editorial board-nya itu, wah, itu langsung dijawab gitu. Langsung dijawab. Kemudian ketika juga kita mensubmit, ya, artikel kita itu di situ di dalam list jurnalnya itu, ya, di editorial board-nya itu sudah disampaikan bahwa proses akan memberikan informasi itu sekian minggu. Nah, itu sudah jelas gitu. Nah, kalau di jurnal abal-abal nggak ada yang semacam itu, ya. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mau mengecek, ya, kalau ini adalah termasuk di jurnal jurnal predator atau jurnal abal-abal. Yang pertama Bapak Ibu bisa mengeceknya di PAK Dikti, ya, di PAK Dikti. Saya kira kalau Bapak Ibu yang termasuk reviewer PAK pasti tahu lah. Jadi nanti saya akan tampilkan di websitenya, ya, itu pak.ristekdikti.go.id, ya, dummy, biasanya ada dummy-nya kalau nggak salah di belakang itu. Nah, itu untuk mengetahui atau mengecek termasuk jurnal-jurnal internasional predator, ya. Nah, kemudian tetapi kalau saya kebanyakan mengeceknya di sini. Nah, ini di bill list ini, di bill list. Jadi kalau Bapak Ibu ini, ya, kalau Bapak Ibu ketik di Google itu, kemudian ini billlist.net, ya, billlist.net. Nanti di sini itu akan tampil banyak sekali, ini khusus untuk jurnal-jurnal predator, ya. Jadi list of potential predator journal and publisher. Jadi ini adalah jurnal yang termasuk jurnal-jurnal predator. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau
bidikan jurnalnya itu tidak masuk di daftar list ini, itu besar kemungkinan bahwa jurnal tersebut adalah jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi. Nah, ini banyak sekali ya, ratusan jurnal yang termasuk jurnal predator. Nah, ini yang jurnal-jurnal ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngecek di Skimago ya, di Skimago coba kita cek ya. Sebentar. Coba kita cek di Skimago. Jadi kita ambil saja satu gitu ya. Ini kan termasuk di jurnal ini ya, jurnal abal-abal ya, jurnal predator. Coba kita cek di jurnalnya. Coba kita ambil salah satu aja ya. Apakah dia keluar di jurnal? Oh, ternyata ini tidak ditemukan. Coba kita cari yang lain. Jadi salah satunya kita bisa mengecek di situ di Skimago juga. Jadi kemudian sudah tidak ini ya, sudah tidak muncul karena itu akan menjadi bumerang juga buat Bapak Ibu. Nah, ini kayak seperti Impact Journal ini kan, nggak ada nama-nama jurnal yang seperti ini, Impact Journal gitu. Nah, kita coba lagi yang lain. Jadi caranya seperti itu, salah satunya untuk mengetahui. Nah, itu adalah jurnal yang tidak, nah sepertinya Skimago sudah bagus nih. Ya, sudah mengetahui kalau ini adalah daftar-daftar jurnal yang termasuk jurnal-jurnal predator. Salah satu jurnal, list jurnal ya, publisher yang Bapak Ibu bisa jadikan sebagai untuk memetakan bahwa ini adalah jurnal internasional abal-abal ya, atau jurnal internasional predator. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai inilah, bisa dijadikan sebagai ketika nanti Bapak Ibu mempublish artikelnya ya. Jadi jangan sampai salah mempublish artikel ya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.